Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Shadaqallahul adzim. Ceramah Bapak Ibu sadayana. Sing sarehat terasnya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, insyaallah kita lanjutkan tadabbur surat Al-Baqarah terakhir sampai ayat 30. Hari ini insyaallah 31 sampai 33 kalau waktunya cukup insyaallah. Ayat ke-30, 31, 32, 33 sampai ayat ke-38. Ini kisah Nabi Adam, kisah Hawa, kisah malaikat, dan kisah iblis. Kisah pertama dalam surat Al-Baqarah, kisah sejarah manusia pertama kali. Kalau di ayat sebelumnya, ayat 25, Allah cerita tentang surga. Wabasyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannah. Sampaikan berita gembira kepada yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka akan disediakan surga. Di ayat 25 Allah berfirman tentang surga. Di ayat ke-30 dan seterusnya Allah cerita tentang surga juga di zaman Nabi Adam. Walaupun para ulama berbeda pendapat apakah surganya Nabi Adam itu jadi surga kita nanti di masa depan, apakah surga yang sama atau surga yang berbeda. Memang ada perbedaan pendapat ya. Jumhur dan mayoritas para ulama menyebut surganya sama. Sebagian seperti Abu Hanifah menyebut surga yang berbeda. Surga Nabi Adam dengan surga masa depan kita, surga yang berbeda. Kalau di ayat 25 Allah berfirman tentang buah-buahan, makanan penghuni surga. Kullama ruziqu minha min thamaratir rizqa. Setiap mereka diberikan rizki buah-buahan di dalam surga, mereka berkata, ini dulu yang pernah diberikan kepada kami. Dalam kisah Nabi Adam, Allah berfirman tentang makanan atau pohon yang dilarang. Pohon yang dilarang.
Kemudian di ayat 25 Allah berfirman tentang walahum fiha azwajum mutahharah. Di dalam surga ada istri-istri yang suci. Ada pasangan yang mutahharah. Di kisah Nabi Adam Allah cerita tentang Siti Hawa, azwajum mutahharah juga. Wahum fiha khalidun. Jadi ayat 25 seperti persiapan sebelum Allah menceritakan kisah surga di zaman Nabi Adam. Persiapan mentalnya tentang surga. Kemudian di ayat ke-30 saat Allah mengumumkan ke para malaikat di surga akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, para malaikat mereka bertanya. Dan perlu diingat bahwa Allah tidak sedang berdiskusi. Allah bukan sedang bertanya. Allah menginformasikan, bukan mengajak diskusi para malaikat. Kata para malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menjadikan seorang khalifah di bumi itu yang akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah, yasfik dan yufsid. Yufsid artinya merusak, yasfik artinya menumpahkan darah. Kata para malaikat, mengapa engkau akan menjadikan khalifah yang merusak dan menumpahkan darah? Sementara kami, padahal kami senantiasa bertasbih, memuji engkau dan mensucikan engkau. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sekilas kalimat malaikat ini seperti sombong, arogan, merendahkan. Bahkan kalau dibandingkan dengan kata-katanya iblis, memang bukan di surat Al-Baqarah kata-katanya iblis, nanti adanya di surat Al-A'raf, surat ke-7. Jauh lebih agresif, lebih ofensif, lebih menyinggung kata-katanya malaikat. Kalau iblis itu concernnya lebih ke bahan baku, bahan dasar penciptaan manusia. Kalau kata iblis, manusia itu tercipta dari tanah. Selesai. A'asjudu liman khalaqta tina. Apakah saya harus sujud kepada yang kau ciptakan dari tanah? Ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada manusia karena engkau ciptakan saya dari api dan Adam dari tanah. Yang disorot, dimention, di fokusnya iblis itu lebih ke bahan baku. Sementara malaikat itu keperbuatan. Manusia itu akan merusak, manusia itu akan menumpahkan darah. Dan iblis nggak menyebut bahan bakunya. Sekilas lebih ofensif, lebih menyinggung malaikat. Ya. Engkau akan menciptakan seorang khalifah yang merusak dan membunuh, padahal kami, wa nahnu nusabbihu, padahal kami. Tapi kenapa malaikat tetap malaikat, sementara iblis jadi setan? Padahal mungkin nuansa pertanyaannya mirip-mirip dan sama, sekilas gitu ya. Malaikat tetap malaikat, sementara iblis berubah jadi syaitan. Dan nuansa di ayat ke-30, pertanyaan malaikat ini seperti meragukan keputusan Allah mengangkat Adam sebagai khalifah. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa yang jadi khalifahnya bukan malaikat?
Kenapa yang jadi khalifahnya bukan yang sudah kredibel, track recordnya terjamin, terbukti, selalu mensucikan, selalu taat, selalu nurut, selalu memuji, dan seterusnya. Ternyata kisah ini adalah kisah pertama manusia, kisah sejarah awal manusia yang dimulai dengan pertanyaan malaikat kepada Allah. Hikmahnya, pelajaran terbesar bagi kita, ternyata Allah sangat open gitu. Allah sangat terbuka dengan pertanyaan dari makhluk. Bahkan direspon, dijawab pertanyaan malaikat ataupun pertanyaan iblis. Jadi hikmahnya, kalau Allah saja menerima pertanyaan, kalau Allah saja terbuka dengan pertanyaan, bahkan pertanyaannya pertanyaan yang sangat nyelok gitu ya, sangat tajam pertanyaannya, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah? Sekilas seperti meragukan takdir dan keputusan Allah, apalagi kita gitu ya, apalagi kita, sehingga seolah pertanyaan ini jadi persiapan untuk manusia sebagai khalifah. Kalau kita ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi, maka jangan pernah anti dengan pertanyaan atau kritikan. Ibu ngambil keputusan begini, kenapa ibu begitu? Saya kurang setuju, saya kritik keputusan ibu begini dan begitu. Anda jangan banyak tanya, ini sudah jadi keputusan saya. Oh, diktator berarti kita, otoriter berarti. Betul, ini kan kisah tentang Allah ingin mengangkat manusia sebagai khalifah, dan keputusan Allah ditanyakan oleh para malaikat. Yang membuat keputusan mengangkat manusia jadi khalifah saja ditanya oleh malaikat. Maka manusia, kita, saat jadi khalifah di muka bumi, kalau kemudian ditanya, jawab saja. Tidak usah anti dengan pertanyaan, tidak usah anti dengan kritikan, gitu ya. Tidak usah anti dengan kalau ada pertanyaan tajam, dengarkan saja. Oh, Allah juga ditanya oleh malaikat dengan pertanyaan yang sangat tajam, luar biasa. Atau jangan fiha, apakah engkau akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi yang akan merusak bumi, yang akan membunuh gitu. Ke alam manusia itu perusak, dan ke makhluk hidup manusia itu pembunuh. Yufsid wa yasfik. Bahasa lainnya, bahasa kasarnya, ini keputusan yang salah. Betul? Ini keputusan yang tidak benar. Dan kita belajar dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang khalifah. Nabi Muhammad, para nabi itu khalifah. Bagaimana Nabi Adam juga khalifah di muka bumi. Banyak kisah dalam sirah nabawiyah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya keputusannya oleh para sahabat, bahkan sampai keluar kalimat, ya Rasulullah, keputusan Anda ini tidak tepat. Bapak pernah mendengar cerita perang Badar, waktu Nabi menempatkan pasukan di Badar, ya. Badar itu daerah yang banyak sumurnya. Jadi Nabi menempatkan para sahabat, sumurnya ada di depan, Nabi dan para sahabatnya ada di sini, musuh dari sana. Jadi sumurnya ada di tengah-tengah. Salah seorang sahabat namanya Hubbab bin Munzir. Dan sejauh saya pelajari sirah nabawiyah, nama Hubbab bin Munzir itu cuma muncul di kisah perang Badar. Kata Hubbab, ya Rasulullah, ahadza manzilun anzalaka Allah.
apakah tempat kami di sini, apakah menempatkan pasukan di sini wahyu sehingga kami tutup mulut sami'na wa ata'na, atau ini bagian dari strategi perang yang boleh kami kasih masukan. Kalau wahyu nurut, tapi kalau pendapat strategi kami pengen ngasih masukan. Kata Nabi, tidak ada wahyu yang turun, ini hanya strategi penempatan SDM saja. Kata Khubab, ya Rasulullah, boleh saya ngasih masukan? Kata Nabi, silahkan. Kata Khubab, ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzil. Ini bukan tempat yang tepat menempatkan pasukan. Salah ya Rasulullah, kasarnya begitu. Tapi sebelum bilang salah teh, narosela wahyu atau bukan. Karena kalau wahyu mungkin ada ilmu, ada hikmah yang hanya Allah yang tahu. Kalau wahyu mah sami'na wa ata'na. Ya Rasulullah, inna hadza laisa bimanzil. Ini bukan tempat yang tepat untuk menempatkan pasukan. Kata Nabi, lalu bagaimana pendapatmu wahai Khubab? Kata Khubab, ya Rasulullah, pindahkan seluruh pasukan ke depan sumur, biar sumur ada di belakang. Supaya pasukan logistik kalau mereka membutuhkan air, kalau mau ngasih minum, itu terlindung dengan pasukan yang ada di depannya. Logis ya? Logis. Ini supaya bagian logistik mereka nggak takut dengan peluru nyasar, panah nyasar, tombak nyasar. Biar di belakang, biar ada barikade penjaga yang di belakang tenang. Kata Nabi, laqad asyarta birra'i. Anda sudah ngasih pendapat yang baik. Ayo kita pindahkan 300 orang ke depan. Bayangkan kalau kita jadi Khubab bin Munzir yang pendapatnya didengarkan Nabi, yang 300 orang dipindahkan oleh Nabi karena pendapat kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita dan ikatan emosionalnya dengan pasukan ini akan seperti apa? Yang jelas Khubab bin Munzir tidak menepuk dada kemudian bikin status, ini karena pendapat saya. Mamang gitu. Jadi ada beberapa kisah, ada banyak kisah dalam hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau juga diberi masukan. Jadi hikmah dari ayat ke-30 menjadi khalifah, jangan anti dengan kritikan, jangan anti dengan pertanyaan. Ditanya sama anak, ditanya sama menantu, ustadz ditanya sama jamaah, kita jadi CEO ditanya sama karyawan, staff, CEO gitu ya. Ibu jadi gubernur, jangan anti dengan pertanyaan dari masyarakat. Ibu jadi pejabat, jadi alat, jadi pimpinan, jangan menutup telinga. Sudah, pokoknya kalian dengarkan saja, ikuti apa kata saya. Allah saja begitu ya. Allah saja ditanya oleh malaikat saat mengumumkan keputusannya. Dan kemudian Allah menjawab para malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Kemudian di ayat 31, lanjut ayat 31. Dan Allah wa'allama, dan Allah dia mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Siapa yang mengajarkan Adam? Allah. Bu, Pak, kita kalau punya guru yang hebat, kita bangga. Saya muridnya Bapak Ustadz Fulan, saya muridnya Profesor Fulan. Kita bangga saat kita punya guru yang hebat luar biasa. Saya ini dibimbing langsung oleh Profesor Fulan, Profesor Fulana. Dia langsung yang membimbing saya. Saya itu muridnya Kiai Fulan. Saya itu muridnya Habib Umar bin Hafiz. Saya itu muridnya Kiai Anu. Saya ini muridnya Ustadz Anu, langsung di bawah bimbingan beliau saya belajar.
Manusia bangga kalau punya guru yang hebat. Gitu. Bayangkan kalau gurunya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa'allama Adam, dan dia mengajarkan kepada Adam langsung tanpa perantara. Allah langsung mengajarkan Adam. Sebagai perbandingan, para nabi itu semuanya diajarkan oleh Allah. Ilmunya para nabi itu langsung didapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbedaan ilmu manusia dan ilmu nabi seperti perbedaan ilmu manusia dan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau belajar itu dari manusia ke manusia ke manusia ke manusia ke manusia. Ada sanadnya, ya. Murid ke guru, guru pernah belajar ke gurunya, gurunya ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya, ke gurunya. Tapi kalau nabi, sanadnya bukan manusia ke manusia. Manusia langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga walaupun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, tidak bisa baca dan tidak bisa menulis, tapi gurunya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cukuplah kemuliaan, kehormatan bagi Nabi yang ummi. Beliau jadi guru bagi seluruh para ulama. Beliau jadi guru untuk seluruh umat manusia. Dan bayangkan Nabi Adam, kelasnya di surga, gurunya langsung Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa perantara. Wa'allama Adam. Kalau selain Nabi Adam, kadang ada Jibril yang jadi perantara. Lihat surat yang lain. Min wara'i hijab. Surat yang lain teh surat Asy-Syura ayat 51. Asy-Syura ayat 51. Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw min wara'i hijabin aw yursila rasula fayuhiya bi'idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Asy-Syura ayat 51. Dan tidaklah bagi manusia itu diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan jalan wahyu atau dari balik hijab, tirai, atau diutus utusan Jibril. Kemudian utusan ini yang memberi wahyu dengan izin Allah apapun yang Allah kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Tinggi dan Maha Bijaksana. Jadi manusia yang diajak bicara oleh Allah itu dengan 3 media. Wahyu atau di balik tirai, di balik layar, di balik hijab, atau lewat perantara para malaikat, au yursila rasula. Bayangkan langsung Allah yang mengajarkan Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kenapa bisa? Karena tempatnya di surga. Karena di surga ini tempat yang kemampuan manusia itu di atas rata-rata. Kemampuan manusia tidak sama seperti kemampuan di dunia. Ya, kalau di dunia mata manusia itu terbatas. Jarak sekian kilo sudah kurang, nggak kelihatan. Bahkan mungkin semakin bertambah usia, jangankan yang jauh, yang dekat juga orang. Di dunia manusia nggak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di surga manusia punya kemampuan mata yang luar biasa. Pendengaran di dunia 20 sampai 20 ribu hertz.
Pendengaran manusia terbatas. Di bawah 20 Hz nggak kedengaran, di atas 20.000 Hz juga nggak kedengaran. Tapi di surga semua suara-suara yang indah itu terdengar. Jadi secara fisik kemampuan manusia untuk mendengar, melihat, berpikir ini sangat sempurna. Dan punten, seluruh kesempurnaan manusia itu ada pada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita kan ya kecerdasannya sudah kebagi-bagi, ya kesana, penyesaan orang. Tapi saat Allah menciptakan Nabi Adam, kesempurnaan manusia itu semuanya ada di Nabi Adam. Bayangkan cerdasnya, kemudian postur tubuhnya juga besar. Nabi Adam itu sekitar 30 meter tingginya, 60 hasta. Ya betul. Jadi kita mah seperti cingir Nabi Adam. Saya cingir. Nabi menyebutnya 60 hasta. Tingginya Nabi Adam itu 60 hasta. Satu hasta itu dari ujung jari sampai ujung siku, satu hasta. Kurang lebih setengah meter ya satu hasta itu. Jadi kalau 60 hasta ya 30 meter lah kurang lebih. 30 meter itu seperti 6 lantai gedung. Satu lantai itu kan sekitar berapa? 5? 4? 5 lah misalnya begitu ya. Satu lantai 5. 6 berarti 6 lantai gedung. Jadi volume otaknya lebih besar, ya, matanya lebih tajam, nyamperin hidungnya oke lebih gede, kasedot ibu, dong cakate, paru-parunya juga lebih besar, jantungnya juga lebih besar, dan aliran darahnya juga karena jantung lebih besar, lebih kuat. Saya pernah lihat jantungnya ikan paus, gede sekali. Dan ikan pausnya paus biru. Ikan paus itu sekali berdetak, duk, kencang. Lo pernah lihat paru-parunya kuda? Gede luar biasa, paru-parunya kuda, sehingga kuda kan larinya kencang dan nggak capek, karena paru-parunya besar. Itu baru kuda. Bayangkan Nabi Adam. Sebesar apa paru-parunya, sebesar apa jantungnya, sebesar apa perutnya juga. Makannya mah sampai banyak. Dicapek wes sampai ngangan. Betul. Karena perutnya lebih besar, sehingga makanan di surga juga semuanya bisa makan. Nabi cerita, manusia itu kalau masuk surga akan dikembalikan bentuknya seperti Nabi Adam. Akan dikembalikan seukuran Nabi Adam. 30 meter, 60 hasta, kurang lebih 60 hasta, kurang lebih 30 meter, supaya ya kebayang kulitnya lebih tebal begitu ya, lebih terasa nikmatnya nanti di surga. Sampai kata Nabi, penghuni surga itu akan diberikan kekuatan 100 orang. 100 orang. Jadi lamun bapak-bapak punya 70 bidadari teh aman. Sikana aya sesa 30 deui. Dan kemampuan makannya juga besar. Bayangkan kalau masuk surga tapi perutnya perut dunia. Atas hancin. Atas. Tapi karena perutnya lebih besar, kemampuan makannya juga lebih besar, jadi makannya juga banyak dan kering sajolang.
kotorannya bukan berupa feses, tapi jadi keringat. Dan keringat penghuni surga wangi. Jadi makannya lebih kuat, makannya lebih banyak. Kalaupun ada pengeluarannya itu jadi keringat, sengit deh. Ini Nabi Adam di surga. Manusia kita insya Allah masuk surga juga semua. Amin ya rabbal alamin. Karena ya, kita berprasangka baik, Allah sudah mengumpulkan kita di taman surga, majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah juga mengumpulkan kita nanti di surga. Baik, tadi sedang cerita apa, Bu? Wa 'allama Adamal asma. Allah yang langsung mengajarkan Nabi Adam. Otaknya lebih besar, kecerdasannya juga luar biasa. Karena ya semua kesempurnaan manusia itu ada di Nabi Adam. Pangkasepna, panggagahna, pang segala-galana, pangjangkungna. Nah, nanti setelah Nabi Adam turun ke bumi punya anak, kebagi-bagi dah potensi nate. Anak, cucu, cicit, yang gawareng, uduk-uduk dan seterusnya. Mau orang mah bagian penyesaan. Sama dedek nah hunkul. Hanya sekian persen dari kecerdasan Nabi Adam yang pernah Allah berikan. Jadi punten, kalau Nabi Muhammad saja manusia sempurna begitu luar biasa, gitu ya. Kamu Nabi Adam, apalagi Nabi Adam. Wa 'allama Adamal asma. Dan Allah mengajarkan kepada Adam. Punten, kalau ada guru yang hebat, pasti cara ngajarnya juga hebat. Betul ya? Bayangkan kalau gurunya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu yang mengajarkan, allama. Dan dalam surat Ar-Rahman, Allah menggunakan kata allama ini. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Yang Maha Pengasih, yang mengajarkan Al-Quran. Bayangkan ada guru, gurunya sangat penyayang, dan guru penyayang ini yang mengajarkan Al-Quran. Muridnya, punten saya ceritain ya, dulu saya bukan termasuk orang yang senang sejarah. Saya nggak suka sejarah. Dulu saya sukanya matematika, karena lebih eksak, lebih pasti. Sejarah mah kudu ngapalkeun tanggal, kudu ngapalkeun bosan lah. Pokoknya kalau guru sejarah masuk ke kelas, kemudian mulai ngajar, dari mulutnya itu seperti keluar gas tidur. Jadi bismillahirrahmanirrahim, anak-anak, hari ini kita akan belajar sejarah kemerdekaan. Tapi setelah ketemu dosen dari Mesir, beliau cerita sirah nabawiyah itu seperti kita jadi sahabat Nabi. Pinter menggambarkan suasana. Jika orang nonton film, sejak saat itu saya suka sejarah. Sejarahnya dimulai dari sirah. Karena gurulah yang membuat saya jadi suka pelajarannya. Betul? Kadang faktor guru itu luar biasa. Cara mengajarnya betul. Ada anak yang mungkin nggak suka dengan matematika, tapi karena gurunya luar biasa, geningan sesimpel semudah itu. Gara-gara gurunya, saya suka dengan ilmunya. Jadi berawal dari seorang guru, saya jadi suka belajar sirah nabawiyah. Baheula mah lamun maca buku sejarah, apal-apal, nggak masuk-masuk. Disuruh baca buku kalah jadi bantal. Kalah jadi bantal. Tapi setelah ketemu guru, oh gitu sirah nabawiyah teh, oh gitu cerita hidup Nabi teh. Pas baca buku jadi nyambung, oh iya. Jadi suka. Dan akhirnya ya bayangkan kalau gurunya itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa 'allama Adam. Secinta apa Nabi Adam kepada ilmu, saat yang jadi gurunya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ilmu apa yang diajarkan oleh Allah ke Nabi Adam?
al-asma'a kullah. Saya cek di tafsir, al-asma ini memang tafsirnya ada banyak. Ada yang menafsirkan yang diajarkan Allah kepada Nabi Adam, itu makna yang pertama, al-asma adalah nama-nama asmaul husna. Ada mufassir, ulama tafsir yang memaknai al-asma adalah asmaul husna. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kita kenalnya ada 99. Tapi asmaul husna itu lebih dari 99. Dalam satu doa yang diajarkan Nabi, ada doa begini, Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka. Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan semua nama yang kau miliki. Sammaita bihi nafsaka, nama yang kau berikan kepada dirimu sendiri. Aw 'allamtahu ahadan min khalqika, nama yang kau ajarkan kepada hambamu. Au anzaltahu fi kitabika, nama yang kau turunkan di dalam kitabmu. Awis ta'farta bihi fi ilmil ghaibi indaka, nama yang kau simpan berada di sisimu. Nama yang kau berikan kepada dirimu, nama yang kau ajarkan kepada hambamu, nama yang kau turunkan dalam kitabmu, nama yang kau simpan di sisimu. Apa permintaannya? Permintaannya, jadikanlah Al-Quran sebagai taman di dalam dada kami. Anta ja'alal Qur'anal azima rabi'a qulubina. Jadikanlah Al-Quran pengusir kesedihan kami. Wajala'a ahzanina. Jadikanlah Al-Quran penghilang semua kegelisahan kami. Wadhahaba humumina. Jadikanlah Al-Quran sebagai cahaya di dalam dada kami. Wa nuras sudurina. Jadi permintaannya ada 4 dengan Asmaul Husna yang tadi disebutkan dengan 4 sifat. Nah, 99 Asmaul Husna yang kita hafal dari mulai Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, Al-Salam, dan seterusnya begitu ya. 99 itu mengumpulkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Bahkan 99 Asmaul Husna yang kita hafal itu tidak semuanya mengkolek beberapa Asmaul Husna dari hadis. Ada beberapa Asmaul Husna yang tidak disebut di 99 yang kita hafal. Intinya begini, supaya lebih fokus ke surat Al-Baqarah ya. Jadi apa yang diajarkan Allah ke Nabi Adam? 1 Asmaul Husna. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam semua nama-nama Asmaul Husna seluruhnya. Yang kedua, para ulama tafsir mengatakan al-asma adalah nama-nama keturunan Adam. Nama kita, nama saya, nama bapak ibu, itulah yang dulu diajarkan Allah ke Nabi Adam. Nama kita. Jadi Allah keluarkan semua manusia, kemudian Allah kenalkan kepada Nabi Adam. Adam, ini namanya Nuh, ini namanya Muhammad, ini namanya Isa, ini namanya Daud, ini namanya Sulaiman, ini namanya Ihsan, ini namanya Ibu ini Asma ya. Jadi Nabi Adam sudah kenal dengan semua cucu dan cicitnya saat Allah mengajarkan di surga. Kebayang cerdasnya Nabi Adam yang mengetahui semua nama. Ibu punya Facebook? Nggak dipakai. Hafal semua nama-nama teman di Facebook. Maksimal teman di Facebook berapa orang? Paling 5.000. 5.000. Sementara yang 5.000 saja nggak semuanya kita hafal.
Jangankan hafal, kenal ge buah henteu. Saha itu saha ieu teh saha ieu teh. Apalagi hafal. Sementara saat Allah mengajarkan Nabi Adam, ya, Nabi Adam dikenalkan dengan semua nama keturunannya. Kalau yang pertama apa tadi? Nabi Adam dikenalkan dengan semua asmaul husnanya. Kalau yang kedua, Nabi Adam dikenalkan dengan semua nama keturunan-keturunannya. Dan saya secara pribadi cenderung ke pendapat ini. Kenapa? Karena kalau kita lanjutkan ayatnya, Allah berfirman, "Tsumma aradhahum 'alal malaikati faqala ambi'uni bi asma'i haula." Dalam bahasa Arab, hum itu artinya mereka. Mereka itu digunakan untuk manusia, bukan untuk sesuatu yang sifatnya abstrak atau benda. Ya, ini terlepas dari perbedaan pendapat para ulama tafsir, maka bebas ibu bapak mau ngambil pendapat asma itu maksudnya asmaul husna, atau asma itu maksudnya asma nama-nama keturunan Nabi Adam. Ada satu riwayat dari Nabi, saat Nabi Adam melihat Nabi Daud, kata Nabi Adam, ini lucu, yang terjemahkan mana? Manusia itu berbentuk ruh dulu, berbentuk cahaya. Cahaya Nabi Daud itu bersinar lebih terang. Kemudian Nabi Adam bertanya, siapa dia? Dia Daud. Berapa umurnya? Umurnya, saya lupa berapa begitu. Kata Nabi Adam, berikan umur saya ke Daud 40 tahun. Karena umurnya pendek kan, 60 tahun gitu, sekitar 60 tahun. Kasihlah 40 pendek pisan. Dan saat Nabi Adam didatangi malaikat maut, kata Nabi Adam, kan jatah umur saya, kata Allah, sekian ribu tahun. Kata malaikat, betul, tapi kan 40 tahun sudah engkau berikan jatahnya kepada Nabi Daud. Enggak kok, enggak gitu. Kata Rasulullah SAW, sejak saat itulah keturunannya Nabi Adam selalu berbantah-bantahan dalam masalah usia. Dan sejak saat itulah usia manusia itu nggak dikasih tahu lagi jatahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusianya lupa kalau pernah ngasih jatah ke anaknya. Kemudian saat ditagih, itu kami juga orang juga gitu. Itu. Jadi ini makna yang kedua, asma. Makna yang ketiga, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, dan Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Nama benda. Kalau yang pertama nama Allah. Kalau yang kedua nama keturunan Adam. Nah, kalau yang ketiga nama benda. Pak Ustadz, boleh nggak kalau pendapat yang keempat semua nama itu tadi? Mangga tenan. Semuanya. Nama Allah iya, nama keturunan iya, nama benda juga iya, semuanya diajarkan kepada Nabi Adam. Walaupun ya saya secara pribadi cenderung ke yang kedua, karena tadi summa aradhahum alal, kemudian Allah mengemukakan kepada para malaikat, mereka itu mengemukakan mereka kepada para malaikat, dan Allah berfirman, sebutkanlah nama-nama mereka. Ambiuni bi asma'i haula. Haula dalam bahasa Arab biasa digunakan untuk makhluk hidup, untuk manusia. Kalaupun mau ngambil pendapat semuanya, ibu kalayangnya, Asmaul Husna Nabi Adam itu tahu, nama cucunya Nabi Adam itu tahu, dan nama-nama benda Nabi Adam tahu semua. Sebesar apa otaknya, secerdas apa kapasitas kemampuan Nabi Adam dalam mencerna semua ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang mengajarkannya juga yang maha mengetahui segala-galanya. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Tsumma,
kemudian. Kemudian. Dalam bahasa Arab kemudian itu urutan yang berjarak lama. Kalau cepat fa. Kalau lama summa. Kalau waktunya singkat biasanya fa dalam bahasa Arab. Kalau waktunya panjang summa. Jadi apa artinya? Nabi Adam ketika belajar itu butuh waktu lama. Dari mana kita menyimpulkan? Dari kata summa. Karena memang untuk belajar butuh waktu, butuh proses. Yang tidak butuh proses itu cuma Allah. Manusia, ya, manusia bisa sampai alim itu karena ada prosesnya. Ada proses belajar, ada proses transfer ilmu, ada proses menyerap, ada proses memahami, itu manusia. Dari yang sebelumnya bodoh jadi alim, ada waktu, ada summanya. Kalau Allah taunya tanpa proses. Ini bedanya ilmu Allah dengan ilmu manusia. Ilmu Allah tanpa belajar, tanpa proses, ilmu manusia dengan proses. Dan prosesnya panjang, summa. Summa aradahum alal malaikah. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memamerkan mereka, menunjukkan mereka kepada para malaikat. Dipamerkan, dipresentasikan oleh Allah kepada para malaikat, dipampang kepada para malaikat. Fa. Nah, kalau sekarang fa. Kalau fa itu tandanya cepat, kalau summa lama. Faqala, kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Hai para malaikat, sebutkanlah kepadaku nama-nama itu, nama-nama mereka itu, nama-nama benda itu, ya terserah ya, mau memaknai namanya nama apa. Sebutkanlah kepadaku nama-nama mereka itu jika kalian memang benar-benar orang-orang yang benar. Jika kalian termasuk dalam golongan yang shadiqin. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Bapak Ibu yang saya muliakan, ayat 31 ini tentang ilmu dan kejujuran. Makin jujur, makin shadiq, makin banyak ilmu yang Allah berikan. Ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kejujuran itu yang membuat kita dapat ilmu. Kejujuran itu yang membuat kita diberikan keluasan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga pertanyaan atau perkataan firman Allah kepada para malaikat adalah in kuntum shadiqin. Jika kalian memang shadiq, maka sebutkan nama-nama benda ini. Sebutkan nama-nama makhluk ini. In kuntum shadiqin. Ya, kejujuran dalam thalabul ilmi yang membuat kita mendapatkan manfaat, keluasan, keberkahan dari sebuah ilmu. Makin jujur, makin banyak ilmu yang kita dapatkan. Makin benar, makin serius, makin sungguh-sungguh, makin banyak juga ilmu yang kita dapatkan. Faqala ambiuni. Punten. Allah menggunakan kalimat anbiuni. Ya, dalam bahasa Arab ini dari kata naba. Naba itu artinya berita besar. Naba itu berita besar. Kalau Allah mau bisa begini. Faqala zkuruni bi asma'i haula. Uzkuruni, sebutkan. Anbiuni itu bukan sekedar menyebut,
tapi menyebut sesuatu yang besar, namanya naba. Nabi disebut nabi karena berita yang dibawa oleh nabi bukan berita biasa, tapi berita besar. Faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Sebutkan kepadaku nama-nama mereka itu, benda-benda itu, jika kalian benar-benar yang jujur. Kemudian di ayat 32, jawaban para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalu, para malaikat menjawab, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ayat 32 mengajarkan kepada kita. Ini punten Bu, Pak. Konteks ayatnya 30-38 tentang kisah pengangkatan Adam sebagai seorang khalifah. Oke. Pengangkatan Adam sebagai seorang khalifah. Tadi kita belajar jangan anti dengan pertanyaan, jangan anti dengan kritikan, meskipun tajam gitu ya. Meskipun pertanyaan itu mempertanyakan keputusan kita, seperti Allah yang dipertanyakan oleh para malaikat. Kemudian yang kedua, pentingnya mencari ilmu dalam waktu yang panjang sebagai bekal seorang khalifah. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma. Ayat 32 kita belajar tentang jangan gengsi berkata saya tidak tahu. Jangan malu menjawab la ilma lana. La ilma lana itu tidak ada yang kami ketahui. Nggak tahulah la ilma lana. Saya tidak tahu. Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, beliau pernah ditanya 60 pertanyaan. Yang bertanya itu datang dari negara Maroko, negara Maghrib. Jauh. Imam Malik, beliau tinggalnya di Madinah. Muridnya sudah datang jauh-jauh, ya, yang jelas tidak lebih jauh dari kita ke Masjid Al-Amin lah. Ini dari Maroko datang ke Madinah, bertanya fatwa, nanya ke Imam Malik, pertanyaannya 60, yang dijawab oleh Imam Malik cuma 20. Sisanya 40 pertanyaan, jawaban Imam Malik la adri. Tanya lagi, la adri. La adri itu saya nggak tahu. Tanya lagi, la adri, saya nggak tahu. Kata mereka, wahai Imam Malik, anta ini imamu daril hijrah. Anda ini adalah imam negeri hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda ini ulama besar. Anda ini bahasa non profesor, mufti, kiai, ajengan, habib, ustadz besar dan seterusnya. Anda menjawab tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Dari 60 pertanyaan yang kami ajukan, 20 bisa jawab, 40 Anda jawab tidak tahu. Kata Imam Malik, sampaikan kepada penduduk Maroko, Imam Malik tidak tahu. Qul li ahlil Maghrib anna Imam Malik la yadri. Jangan gengsi untuk mengatakan karena tidak tahu itu setengah dari ilmu. Cari lagi ilmu, belajar lagi. Dari mana kita belajar? Dari kalimat malaikat la ilma lana. Kami nggak tahu ya Allah. La ilma lana. Kami tidak punya ilmunya. Illa ma 'allamtana, kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Kecuali kalau Engkau sudah mengajarkan kami. Dan kalimat inilah yang sering saya kutip sebelum mengisi pengajian. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, 'allimna ma yanfa'una, ajarkan kami apa yang bermanfaat bagi kami, wanfa'na bima 'allamtana,
dan jadikan bermanfaat apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami. Ajarkan kami ilmu yang bermanfaat dan jadikan bermanfaat apa yang telah Engkau ajarkan. Wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Terus setelah itu tambahkan ilmu kepada kami. Yang paling penting dari ilmu itu dua, manfaatnya dan banyaknya. Karena kalau banyaknya tanpa manfaat juga sayang gitu. Sayang waktu, mubazir karena sudah mencari ilmu yang enggak jadi manfaat. Nomor satu manfaatnya, nomor dua banyaknya. Kata para malaikat, Subhanak, Maha Suci Engkau ya Allah. Dan kalimat Maha Suci diucapkan oleh para malaikat karena malaikat mereka senantiasa nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Subhanak, Maha Suci Engkau. Kalimat tasbih ini maknanya Allah mustahil berbuat jahat, karena tasbih itu artinya apa? Allah suci dari semua keburukan, Allah suci dari semua kekurangan, Allah suci dari semua kejahatan, Maha Suci Allah, suci dari semua keburukan. Su'uzon itu namanya tidak bertasbih. Orang yang su'uzon ke Allah berarti dia sedang tidak bertasbih ke Allah. Walaupun di mulutnya mengucapkan subhanallah, tapi kalau pikirannya berprasangka buruk ke Allah, sedang tidak bertasbih sebenarnya. Jadi punten, Bapak Ibu, tasbih itu ada tasbih mulut, ada tasbih pikiran, ada tasbih perasaan. Kalau tasbih di mulut gampang, beo juga bisa. Subhanallah, 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 gampang. Tapi yang paling berat itu adalah bertasbih di hati dan di pikiran, di perasaan dan di pikiran. Kita berpikir bahwa Allah selalu baik. Walaupun, nah ini nurada heseknya, walaupun saya sedang mengalami keburukan, tapi saya yakin Allah sedang menyiapkan kebaikan. Takdir saya teh, ya Allah ini takdir buruk ya teh. Anak kita lagi sakit, suami kita bangkrut perusahaannya, kemudian mertua marah-marah wae, tetangga jahat begitu. Kemudian cicilan jangan kabayar. Tapi masih subhanallah, Allah bager. Maha suci Allah dari semua kejahatan. Eta yang disebut dengan tasbih yang sesungguhnya teh. Kalau di mulut mah gampang subhanallah, 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 banallah, 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 banallah. Banallah, 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 banallah. Bakatku ngebutna jadi banallah, 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 banallah. Di mulut gampang kita bertasbih. Tapi ini nih, pikiran yang bertasbih dan hati yang bertasbih. Mustahil Allah menakdirkan keburukan untuk manusia. Subhanallah, subhanallah. Mustahil Allah ingin merendahkan kita. Mustahil Allah menakdirkan kejahatan kepada makhluknya. Subhanallah. Nah, para malaikat saat mereka mengucapkan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana, para malaikat menjauhkan semua keburukan tentang Allah. Ya. Mustahil Allah sedang merendahkan kita, kami dan seterusnya. Subhanak. La ilma lana illa ma 'allamtana, tidak ada ilmu bagi kami kecuali yang Engkau ajarkan bagi kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Kalimat ini, Asmaul Husna ini, Asmaul Husna yang berkaitan dengan Nabi Adam sebagai seorang khalifah. Al-Alim dan Al-Hakim. Ada orang yang alim tapi kurang hakim. Ilmunya banyak tapi kurang bijaksana.
Ya, bijaksana bijak sini gitu, kurang. Kadang kesana bijak, kesini mah enggak. Bijak lah. Ada orang yang bijak tapi bodoh. Ya, Allah memiliki dua-duanya, alim dan hakim. Ilmunya luas dan bijaksananya juga luar biasa. Innaka antal alimul hakim. Inilah gurunya Nabi Adam. Gurunya Nabi Adam, ya, dari semua asmaul husna, dari asmaul husna yang kita hafal, Allah menyebut dua asmaul husna dalam konteks proses belajar mengajarnya Nabi Adam. Al-alim dan al-hakim. Punya ilmu dan bijaksana. Kemudian ayat terakhir, ayat 33. Qala ya Adam, ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman kepada Nabi Adam, wahai Adam, beritahukan kepada mereka, sampaikan berita kepada mereka. Lihat pilihan redaksinya, Allah tidak menggunakan alimhum bi asma'ihim. Sebelumnya Allah allama Adamal asma. Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Tapi Nabi Adam ke para malaikat, perintahnya adalah ambihum bi asma'ihim. Cukup kabarkan kepada mereka. Cukup kasih, bukan kasih tahu, karena kalau kasih tahu mah allama yu'allimu gitu ya. Bapak Ibu, pilihan kata dalam Al-Qur'an itu sangat presisi. Apa bedanya allama dengan anba'a? Kalau allama mengajarkan, kalau anba'a memberi kabar, menerangkan berita besar, ngasih tahu berita besar. Bedanya antara guru dengan mubalig lah. Kalau mubalig mah ngasih tahu pokoknya apa, ngasih kabar. Tapi kalau guru itu bukan sekedar transfer knowledge, tapi ada sesuatu yang ditransfer oleh seorang guru gitu ya. Bukan sekedar anba'a tapi allama. Beda ini. Pilihan katanya sangat presisi. Kalau Nabi Adam ke malaikat cukup anbihum, bukan alimhum. Kalau guru itu harus memastikan muridnya betul-betul paham, mengerti, menguasai, lamun belet diulangi deui, lamun can ngarti diulangi lagi. Kadang dievaluasi begitu. Sok dia ujian, jawab pertanyaan ini. Can ngarti di hairnya istilahna teh. Di remedial. Di hair baheula mah istilah. Di remedial. Di remedial begitu. Remedial masih jelek juga, di remedial lagi, diulangi lagi, dipastikan kalau muridnya itu betul-betul menguasai. Itu namanya allama yu'allim. Tapi kalau anba'a yunbi'u, pokoknya mah ngasih kabar apa sih? Rek paham, rek untuk kemadinya lah. Pokoknya mah ieu namana Nuh, ieu namana Idris, ieu namana Isa, ini namanya Musa, ini namanya Ibrahim, ieu teh taplak meja, ieu teh gelas, ieu teh ibu bade emut bade henteu kumadinya lah. Itu namanya anba'a yunbi'u. Kalau allama yu'allimu, emut keneh ieu naon? Henteu Pak Ustaz hilap deui. Gelas. Naon Bu? Gelas. Ieu hilap deui Pak Ustaz, taplak. Nanti pertemuan berikutnya naros deui. Bu, ieu terah naon? Hilap deui, taplak. Itu namanya allama. Kalau anba'a, kemadinya lah. Yang penting sudah ngasih informasi. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim. Wahai Adam,
eh, beritahukan, bukan beritahu ma'alama, kabarkan kepada mereka nama-nama mereka bi asma'ihim. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka setelah Adam memberi kabar kepada mereka dengan nama-nama yang sudah Allah ajarkan kepada mereka, Bapak Ibu bisa bayangkan kekaguman, ketakjuban para malaikat dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Nabi Adam. Jadi Nabi Adam menyebutkan satu persatu. Ini Asmaul Husna Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min. Sehingga kita namanya Al-Jabbar, Al-Malik. Ini namanya Muhammad, ini namanya Adam, ini namanya Fir'aun, itu Fir'aun. Ada poek mongkleng. Ini namanya Abu Jahal, ini namanya Abu Lahab. Ini namanya Binyamin Netanyahu. Waktu Nabi Adam, waktu Rasulullah Isra Mi'raj, ketemu Nabi Adam di langit pertama, Nabi melihat Nabi Adam menengok ke kanan bahagia, senyum. Nabi Adam menengok ke kiri sedih. Karena Binyamin Netanyahu anak Adam, Fir'aun juga anak Adam, Abu Jahal juga anak Adam. Bayangkan bapak melihat anaknya kafir, nakal, bandel, koruptor anak Adam, penewa koruptor nabi anak Adam. Ibu punya anak, bapak punya anak, berantem satu sama lain. Sedih nggak sebagai orang tua? Sedih. Itu semua anaknya. Oke, semuanya anak Nabi Adam alaihissalam. Sehingga nengok ke kanan, alhamdulillah. Nengok ke kiri, si Ujang, si Ade, si sedih Nabi Adam. Dan Nabi Adam ngasih tahu ke para malaikat, iya si fulan, iya fulan, iya fulan, iya fulan. Para malaikat mendengarkan presentasi Nabi Adam bisa kebayang. Antara takjub dengan Nabi Adam dan lebih-lebih mereka takjub dengan sang pencipta Nabi Adam. Betul. Sehingga nanti di ayat 34 kita akan cerita sujudnya malaikat itu maknanya dua. Sujud penghormatan kepada Adam. Makna yang kedua, sujud karena penciptaan Nabi Adam. Nanti di ayat 34 kita bahas, sekarang masih 33. Falamma amba'ahum bi asma'ihim, maka ketika Nabi Adam memberitakan kepada mereka semua nama-nama yang sudah Allah ajarkan, Allah kemudian berfirman. Ini karena apa? Ya, Allah yang jadi kalau bahasa kita mah MC begitunya. Malaikat tahu ini apa? Nggak tahu. Adam tolong jelaskan kepada mereka. Selesai Nabi Adam menjelaskan, kata Allah, malaikat, bukankah sudah saya katakan? Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah sudah aku katakan kepada kalian bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, apa yang kalian rahasiakan. Al-Alim Al-Hakim. Bu, Pak, ayat 32 ujungnya tentang Al-Alim dan Al-Hakim. Ayat 33 ujungnya tentang Inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Di ayat 33 Allah menjelaskan kepada para malaikat tentang keluasan ilmu Allah. Kalau dibagi jadi dua. Allah mengulang dua kali. A'lamu wa a'lamu. Betul? Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Kalau kita mau bagi ilmu Allah,
ilmu Allah terbagi jadi dua. Satu, ilmu langit dan bumi. A'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah tahu semua rahasia langit dan bumi. Bagian yang kedua, Allah tahu apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Insyaallah. Jadi seolah isi pikiran dan isi perasaan makhluk hidup itu setara dengan rahasia langit dan bumi. A'lamu wa a'lamu ghaibas samawati wal ard. 7 lapis bumi, 7 lapis langit dan bumi, Allah tahu semuanya. Dan juga Allah tahu apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan. Seolah makhluk hidup itu bisa menampung rahasia sebanyak langit dan bumi. Ini kan dipisahkan dua, a'lamu wa a'lamu. A'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumuna. Dan inilah guru Nabi Adam yang mengetahui rahasia langit dan bumi, yang jadi gurunya Nabi Adam, yang mengetahui isi hati, isi pikiran, dan yang ditampakkan oleh manusia yang mengajarkan Nabi Adam. Makanya ilmu para nabi itu nggak bisa dibandingkan dengan ilmu orang pintar manapun. Karena yang mengajarkan nabi itu Allah langsung. Allah. Hadis itu simpel, tapi saat digali oleh para pakar, wow, luar biasa. Hadis Nabi itu difahami oleh orang Badui, dan kalau digali lebih dalam itu membuat takjub para ilmuwan. Misal, ini contoh, Nabi misalnya bicara tentang kesehatan, gitu ya. Dengan bahasa yang sederhana, kata Nabi, misalnya ada hadis begini, ma mala'a adamiyun batnan wi'aan syarran ma mala'a adamiyun wi'aan syarran min batnin. Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi penuh oleh manusia selain dari perutnya. Tidak ada wadah yang lebih buruk diisi penuh oleh manusia selain dari perutnya. Kemudian kata Nabi begini, ini hadisnya masih koma. Kata Nabi, kafa libni Adam luqaimatun yuqimna sulbahu. Cukuplah bagi anak Adam itu beberapa suapan yang menegakkan tulangnya. Fa in kana la budda, kalimat terakhir, dan jika tidak ada jalan lain, fasulusun li ta'amihi, maka sepertiga perutnya untuk makan, sulusun li syarabihi, sepertiga perutnya untuk minuman, wasulusun linafasihi, dan sepertiga untuk nafas, untuk udaranya. Hadisnya dibagi jadi 3 tentang wadah paling jelek diisi penuh itu adalah perut. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua, makan itu cukup untuk menegakkan punggung. Bagian yang ketiga, kalaupun harus nambah banyak, maka sepertiga. Dan sekarang ya kita tahu pola makan yang sehat seperti itu. Sebenarnya kita itu belum butuh makan kalau duduk masih bisa tegak. Coba duduknya masih bisa tegak. Nah, kalau duduk masih bisa tegak, sebenarnya belum butuh makan. Kan itu makna hadisnya. Kalau duduk masih bisa tegak, hendak ya. Naon salatri. Kalau duduk masih bisa tegak, belum butuh makan. Tapi kalau sudah rada ngagaleong, gitu, sudah lordosis, skoliosis, sudah susah untuk tegak, silahkan makan. Tapi makannya
Bapak Ibu, kita sering memaknai sepertiga itu batas minimal. Padahal itu teh batas maksimal. Kita sering memahami hadis ini teh sepertiga batas minimal. Batas minimal mah kalau duduk masih bisa tegak, itu batas minimal makan. Batas maksimal sepertiga. Bahkan kita masuk ke sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk makanan, air mengalir di sela-sela makanan, udara mah kumaha Allah wala. Masih bisa nafas alhamdulillah, namun tentunya innalillah. Ini pola hidup sehat yang disampaikan oleh Nabi dengan bahasa yang simpel dan sederhana. Siapa yang mengajarkan Rasulullah ilmu kesehatan, pola makan yang luar biasa? Allah. Al-Alim, Al-Hakim. A'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubdun wa ma kuntum taktumun. Yang nampak dan yang tidak nampak. Yang tidak nampak bisa pikiran, perasaan, ataupun yang tidak nampak itu termasuk proses pencernaan makan juga tidak nampak. Itu juga tidak nampak. Tapi banyak ilmu. Hingga Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau bikin buku judulnya Zadul Ma'ad, bekal pulang kalau diterjemahkan. Dan salah satu bab dalam Zadul Ma'ad ada namanya Tibbun Nabawi, pengobatan kenabian. Mengumpulkan hadis-hadis Nabi tentang masalah kesehatan. Jadi Islam agama yang paripurna dan sempurna karena yang mengajarkan Nabi adalah Al-Alim Al-Hakim, yang mengetahui semuanya. Ini ayat 33, 31, 32, 33 kita cukupkan sampai sini. Insya Allah lanjut di pertemuan berikutnya kisah sujudnya para malaikat kepada Nabi Adam setelah mereka dikasih tahu nama-nama benda. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, silakan. Ya. Yang jadi masalah bukan apa pertanyaannya. Yang jadi masalah adalah bagaimana mengajukan pertanyaannya, attitude-nya. Jadi kita bahas insya Allah di surat Al-A'raf. Panjang kenehnya Al-A'raf. Al-Baqarah kejar tamat. Jadi bukan tentang pertanyaannya, tapi bagaimana mengajukan pertanyaannya. Karena kalau tentang pertanyaannya sendiri, pertanyaan malaikat itu tajam luar biasa. Tapi how to-nya, attitude-nya ketika bertanya itulah yang sikap ketika bertanya itulah yang kemudian jadi masalah pada iblis. Insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Karena pertemuan berikutnya tentang penolakan iblis untuk sujud kepada Nabi Adam AS. Ada lagi pertanyaan lain? Enggak. Betul. Kepada Allah, ya kan tidak bertakbir, termasuk berarti kan tidak beriman terhadap takdir buruk. Bagaimana kita bersikap dalam beriman terhadap takdir buruk dan dalam menghadapi takdir buruk itu supaya tidak setuju. Jawabannya gampang, prakteknya yang susah. Ya. Susah memprakteknya, betul. Susah memprakteknya karena dalam keadaan susah, dalam keadaan musibah, dalam keadaan kita dapat fitnah, ujian yang berat, setan itu makin kencang bunyinya dan suaranya. Maka yang pertama, mau tidak mau kita harus minta tolong dulu ke Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mengamalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu, ya Allah, saya ingin tetap menyembah-Mu dan saya butuh pertolongan-Mu, khususnya kalau lagi susah. Jangan sampai saya menyembah hawa nafsu saya saat saya lagi susah. Saya butuh pertolongan Allah. Kita butuh pertolongan Allah
untuk tetap menyembah Allah, bukan menyembah hawa nafsu. Karena kalau lagi susah tuh yang disembah pasti hawa nafsu. Kieu-kieu Allah, kan saya teh sudah istighfar, saya teh sudah rajin di majelis taklim, saya teh sudah sedekah, saya teh sudah infak, nah kalah bangkrut saya teh ya Allah. Hari batur matara infak kalah mah ya Allah. Dan seterusnya. Jadi pada akhirnya pun sebelum tips dan trik nomor 1 minta tolong ke Allah. Ya Allah tolong saya, bimbing saya, bantu saya, jaga saya, jangan sampai saya tergelincir dalam hawa nafsu saya. Jangan sampai saya mengikuti syahwat dan pikiran buruk saya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kita sembah cuma Allah, yang kita minta tolong juga Allah. Ini satu. Yang kedua, kita butuh lingkungan, pengingat. Kalau lagi susah dan kita nggak ada yang mengingatkan, nggak ada yang menguatkan, nggak ada yang menyabarkan, setan itu lebih senang dengan kesendirian. Sebagaimana serigala pasti akan mengejar domba yang terpisah dari kawanannya. Tawasau bis sobri. Kenapa tawasau? Saling. Kadang saya yang lemah, saya yang diingatkan. Kadang saya yang menguatkan, karena mungkin saya lagi tidak diuji. Suami dan istri, tolong diingatkan. Kalau bapak lagi dapat musibah dan ujian, tolong kuatkan. Tolong sabarkan. Dan rumah getong tersinggung kalau nanti bapak kuatkan begitunya sing sabar bapak tengah rasakeun apa nungin oge tawaso. Hari tawaso mah saling menguatkan, karena setan pasti akan mengincar kita saat sendirian. Dan kalau lagi musibah, lagi susah sendirian, paling gampang diincarnya. Para sahabat mereka sering datang ke Rasulullah, ya Rasulullah izni, tolong kasih saya nasihat ya Rasulullah, tolong kuatkan saya ya Rasulullah, karena saya lagi diuji masalah yang berat. Ini yang kedua, kita butuh lingkungan, kita butuh teman, kita butuh tawasau bil haqqi, tawasau bis sabri. Yang ketiga, ya ini mah lebih ke tipsnya. Banyak membaca atau kenapa di dalam Al-Quran Allah banyak cerita, banyak kisah, dan kisahnya kisah-kisah orang susah. Karena kalau kita tahu yang susah bukan cuma kita suka terhibur. Oh ternyata yang punya masalah rumah tangga bukan cuma saya, batur oge. Kenapa dalam Al-Quran ada kisah Nabi Nuh yang dihina oleh kaumnya, diejek, ada kisah Nabi Ibrahim yang sampai dibakar, ada kisah Nabi Yusuf yang banyak masalahnya. Kenapa kisah itu Allah ceritakan ke Nabi Muhammad? Muatkan. Supaya Nabi Muhammad tidak merasa kan saya hungkul siga kieu teh. Henteu batur oge siga kitu ngalaman. Oh alhamdulillah. Kita kalau tahu orang lain susah. Bukan hanya terhibur lah oke. Kita suka merasa oh ternyata saya nggak sendirian. Jadi akhirnya ya dongeng. Ada suami yang suka nyimpan foto istrinya di dompet. Pas ditanya, kenapa nyimpan foto istri di dompet? Supaya kalau saya punya masalah yang besar, saya buka dompet, saya punya masalah yang lebih besar. Jadi akhirnya, nah, masalah ini tidak lebih besar dari masalah yang ada di dompet. Batur ya tamanya. Bapak-bapak di dia mah ada tanda nyimpan foto istri. Alhamdulillah. Jadi yang ketiga tadi membaca, ya bukan cuma kita yang punya masalah, gitu ya. Takdir buruk bukan hanya menimpa kita, bahkan menimpa orang lain. Boleh jadi orang lain lebih susah dari kita. Kan orang lain apal, kitanya yang tidak tahu. Masing-masing punya ujian, bahkan mungkin kalau dibandingkan ujian orang lain lebih berat dari kita. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Enggak. Waalaikumsalam.
ada satu doa yang ini mind blowing kata anak muda sekarang. Mind blowing itu bikin kaget. Doanya Nabi Ibrahim untuk cucunya, anak cucunya. Kata Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Surat apa itu teh? Bentar. Nabi Ibrahim minta ke Allah, jauhkan saya dan anak-anak saya dari menyembah berhala. Surat Ibrahim ayat 35. Wa iz qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, wahai Tuhanku, jadikanlah Mekah negeri yang aman, jauhkanlah aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Bapak Ibu punten, Nabi Ibrahim yang waktu mudanya menghancurkan berhala masih minta ke Allah, jauhkan aku dari menyembah berhala. Baru setelah itu anaknya leheng itu apa bahasa Indonesianya? Mending kalau doanya itu, ya Allah, jauhkanlah anakku dari menyembah berhala. Saya mah aman lah ya Allah. Ternyata enggak. Sebelum minta ke Allah jauhkan anaknya dari menyembah berhala, atau bahasa pertanyaan tadi, jaga akidah anak saya. Ternyata Nabi Ibrahim berdoa, jaga saya dulu ya Allah. Jaga saya, jaga akidah saya, dan anak saya dari menyembah berhala. Karena pada akhirnya, anak-anak kita, bayangan dan cerminan kita. Pada akhirnya, tarbiyatul aulad adalah tarbiyatul nafas. Mendidik anak adalah mendidik diri kita sendiri. Memohon kebaikan kepada anak, itu diawali dengan memohon kebaikan kepada diri kita sendiri dulu. Jadi apakah ada doanya? Ada doanya. Doanya ini salah satunya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anakku dari menyembah berhala. Sekhawatir itu seorang Nabi Ibrahim, bapak tauhid Nabi Ibrahim. Sekhawatir itu seorang Nabi Ibrahim yang masa mudanya dibakar karena menghancurkan berhala. Khawatir, ya Allah, jauhkan saya dari menyembah berhala. Wajnubni, ini yang bikin mind blowing. Wajnubni, jauhkan saya. Kalau orang tua khawatir ke anak mah biasa, tapi orang tua khawatir ke dirinya, padahal masa lalunya punya track record yang luar biasa. Ini luar biasa. Jadi akhirnya ini doanya, doa menjaga akidah untuk anak dan untuk kita sebagai orang tua. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ayat 35 surat Ibrahim surat 14. Dan yang namanya berhala juga bisa beragamnya. Popularitas bisa jadi berhala, netizen bisa jadi berhala, subscriber bisa jadi berhala, endorse bisa jadi berhala, like bisa jadi berhala, gitu. Game bisa jadi berhala, gadget bisa jadi berhala, semuanya bisa jadi berhala. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Tadi mana silakan. Kalau tidak salah, perkataan dunia di surga itu berdasarkan dan sesuai kebiasaan di dunia. Salah satu yang membedakan tingkat surga seseorang adalah Al-Qur'annya. Salah satunya, bukan satu-satunya, begitu ya. Salah satunya karena masuk surga itu jalurnya ada banyak, pintunya juga ada banyak, sehingga tingkatan di surganya juga bisa berbeda-beda. Dan inilah kemahaluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang mungkin yang lemah dalam ibadah sholatnya. Sholat fardu dia kerjakan, cuman sholat sunnahnya lemah. Tapi diganti dia dengan sodakohna, misalnya teh, kuat sekali sodakohnya. Dia masuk surga dengan jalur sedekah. Ada yang rada cepel pananganna, cepel kopet, korek, mereka hese, gitu. Tapi di sisi yang lain, ngajinya rajin, luar biasa. Mungkin dia akan masuk surga dan dapat tingkatan yang tinggi dengan ngajinya. Maka saum sunnahnya barangkali, hanya mizan itu, timbangan amal itu ada banyak. Dan manusia suka membandingkan
orang lain dengan kacamata dia. Saya teman juga mau masuk surga tak kunaon. Itu juga saya. Nah, itu salah satunya begitu ya. Salah satunya yang mengangkat derajat seseorang adalah kedekatannya dengan ayat Al-Qur'an. Wallahu a'lam. Cukup? Enggak. Ya. Apakah mengulang kesalahan setelah bertaubat mempermainkan Allah? Bapak Ibu, selama kita tidak melakukan dengan sengaja, apalagi meniatkan akan saya ulangi perbuatan saya setelah saya tobat, tidak masalah. Yang jadi masalah adalah merencanakan kemaksiatan dalam pertobatan. Itu yang tidak boleh. Ya Allah, sekarang saya tobat ke Mekah, umroh, haji, nanti pulang ke Indonesia rekorupsi dari terus bersih, itu nggak boleh. Tapi kalau tergelincir, tobat lagi kepleset, tobat lagi ngagibah, astagfirullahaladzim deui, anjing ngagibah deui, astagfirullahaladzim deui, kepleset lagi. Yang penting kita bisa memastikan saat meninggal dunia tidak dalam keadaan maksiat ketahui. Nah, masalahnya di situ. Selama masih ada umur untuk bertobat, Allah Maha Pengampun. Yang harus kita khawatirkan pas menuju ngagibah maut. Waduh, si ibu itu lagi ada yang bahaya. Allah Maha Pengampun. Selama manusia tidak bosan bertaubat, Allah tidak akan tobat untuk mengampuni dosa manusia. Dan jangan pernah menutup pintu taubat kepada siapapun. Isi di mautan. Pernah dengar kan cerita pembunuh 99 orang? Pas nanya, saya bisa tobat gak? Naon dorakana membunuh berapa banyak? 99. Lebat teuing. Jadi gak bisa. Kagok. Menutup pintu tobat, akhirnya dia yang tertutup pintu tobat. sudah meninggal. Tapi salah satu ikhtiar supaya tidak mengulang kesalahan, tinggalkan lingkungan yang buruk. Karena kadang pengaruh lingkungan itu membuat kita jadi balik.